Ya karena kita dulu itu sempet jadi dari almarhum ayah dulu juga sempat juga jadi tukang juga karena kan ngerintisnya benar-benar dari bawah ya. Sempat juga sih lagi jaya terus jatuh. Ya kita ya mungkin pertama kendala finansial juga sih nggak bisa nyewa ruko gitu ya. Kan harus sukses gitu. Kalau nggak gitu kalau kita masih ngantar gagal masih bisa ngantar ini gitu. Nah begitu kita resign mau nggak mau nih harus sukses gitu. Kalau nggak sukses kita nggak makan gitu. Ya jadi sebenarnya untuk workshop sendiri kita ini udah cukup lama ya dari sebelum saya lahir tahun 80-an udah ada gitu. Jadi perintisnya pendirinya itu almarhum ayah saya gitu kan. Nah ketika beliau sudah wafat gitu ya, jadi penerusnya itu saya sama adik namanya Irwan gitu. Nah awalnya dulu saya ngantor, terus Irwan yang ngelola kan. Nah begitu kayaknya stuck nih gitu kan karena dari pasar offline kan kita ada kendala nih semenjak booming kita belum merambah online. Jadi di sini tuh produksi lancar terus, ada terus, tapi di pasar itu banyak piton teter lagi gitu. Akhirnya kita diskusi gimana ini gitu ya. Karena kita kesulitan juga ya, sempet mau stop juga, sempet mau vakum kan. Akhirnya kita putusin ya udah kita harus ngikutin perilaku konsumen sekarang pada berambah ini kan ya, online gitu kan. Ya udah akhirnya kita jualan online tuh dikit-dikit gitu sampai sekarang. Lebih bosan itu dari semenjak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an 2008 gitu. Tapi di kita buat hak merek itu baru 6 tahun terakhir sih. Iya waktu itu sempet itu juga kan ya sempat kendala nih waktu itu di handle ade yang mungkin butuh bantuan juga gitu karena ini usaha stuck gitu. Apa kita mau jual waktu itu sempat ada peminatnya gitu mau dibeli sama mesin dan SDM-nya. Kita pikir sayang ya karena kan warisan dari orang tua ya kita diskusi ya udahlah kita mungkin coba ngikutin tren gitu saat itu kan sedang Shopee Tokopedia buka lapak waktu itu ya oke lah kita. Nah, jadi kita mulai kirim tuh ke studio foto, difotoin semuanya, terus kita posting dan pelan-pelan kita jualan online sih. Gitu. Akhirnya putusin untuk buat brand sendiri. Karena biar fokus, karena waktu berhenti dari pekerjaan juga waktu itu belum running sih. Cuma waktu itu punya prinsip kita nggak bisa berdiri di dua kapal gitu. Jadi harus satu, terus yang kirain ya tenggelam atau jadi harus sukses gitu. Kalau nggak gitu kalau kita masih ngantar gagal masih bisa ngantar ini gitu. Nah begitu kita resign mau nggak mau nih harus sukses gitu. Kalau nggak sukses kita nggak makan gitu. Sebelum Dulu saya fokus tuh ya? admin niaga ya, admin bisnis di Indomobil Hino sih gitu. Cuma Berapa ya lama tuh fokus. dulu pekerjaan normal gitu ya? Dulu sempat di rumah sakit Islam juga 10 tahun terus ngantor 2 tahun sekitar 12 tahun lah gitu jadi administrasi. Ya, jadi kita kembali lagi ke tren perilaku konsumen Indonesia ya. Selama ini kan kita punya rasa bangga gitu kalau misalkan pakai brand yang berbau-bau luar gitu. Banyak lah contohnya sebenarnya itu brand lokal tapi karena brandnya terdengarnya luar gitu. Jadi salah satu alasannya itu pertama saya dulu brandnya Flavio, nanti saya Boston gitu. Nah dulu kita mau daftarin merek Boston ternyata udah ada yang pernah daftarin. Jadinya kita
merger lah gitu, Flavia and Basta. Terus untuk kita bisa survive sampai saat ini, digital marketing itu identiknya sama visual ya. Jadi kadang kita buat sepatu sebagus apapun, sekuat apapun, tapi kalau looks-nya nggak bagus, itu agak susah bersaing. Jadi kita yang pertama itu model sih. Modelnya kita biar nggak terlalu boring, pantopelan, kita modif dari sneakers, kita modif jadi pantopelan. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Untuk vouchernya silahkan diklaim ya. Ini vouchernya cuma sampai jam 14.00 ya kak ya. Sampai jam ya. Ini cuma sampai jam jam 14.00 ya. Yang baru gabung selamat bergabung ya. Khususnya yang di toko oranye, toko hijau nih ya. Kakak bisa langsung cek keranjanya sekarang juga nih. Oke, terima kasih banyak ya yang udah pada check out ya kak ya. Nih. Ini ada di etalase nomor 76 tadi, 73 ya. Ada dua warna aja, warna hitam dan warna coklat. Warna hitam dan warna putih. Kita kan ngikutin tadi yang ngikutin tren gitu. Sekarang lagi musim apa nih, live stream gitu kan. Tadinya sempet juga kita pikiran untuk nyewa digital agency gitu kan. Cuma ya kendala lagi budgetnya kan. Pakai budgetnya besar, terus siapa ya kira-kira yang terus saya ngobrol lah sama tetangga. Minat nggak jadi host live stream? Kayak gimana kerjanya? Udah saya ajarin, coba buka TikTok tuh, Shopee gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Ya udah awal-awal mulai ya gagap juga, coba makin lama kayak tadi kan, udah cahsu selesai, ya udah terbiasa gitu, karena skillnya belum lama sih, baru jalan 4 bulanan gitu. Nah, terus ada juga tim packing dari tetangga-tetangga juga kan, bisa nggak bantu packing gitu. Jadi apa ya, biar ada dasarnya juga sih buat, jadi tidak ada kok orangnya dari luar semua, sementara sini kan tanda kutip butuh misalkan pekerjaan, nah gitu. Dari tim packing, ada tim pengrajin buat sulam kulit gitu, bisa juga dari sini. Buat konten kreator kita juga butuh talent kan. Nah kalau talent yang bener kan lumayan aja. Udah tuh panggil tetangga, kita mau jadiin dia talent, dan bisa sih. Kalau usaha biasa ya naik turun gitu ya. Paling untuk progres sendiri kita nggak terlalu langsung lesat gitu ya, pelan-pelan gitu. Awalnya ini juga masih 1 lantai gitu. Jadi kita workshop cuma 1 lantai, sekarang udah alhamdulillah punya galeri sendiri, kecil-kecilan gitu kan, ruang live stream gitu. Untuk yang paling parah itu ya paling pas musim Covid sih, musim pandemi ya. Nah, itu tukang dari 10 kita istirahatkan dulu, jadi cuma sepasang gitu, cuma 2 orang. Nah itu benar-benar
tetap masih bisa jualan tapi nggak sebanyak kondisi normal gitu. Rata-rata sekarang kalau di online itu ya kita harus teliti ya kalau beli. Kadang-kadang gimana ya, karena kita nggak bisa ngeliat fisiknya langsung, banyak seller-seller nakal bilang kulit asli ternyata sintetis gitu. Dengan rank harga yang sama kita yang kulit asli gitu kan. Nah jadi kelebihan di Flavio Boston itu materialnya sih 100% kulit asli, jadi anti ngelupas, anti pecah-pecah gitu kan. Dari outsole-nya juga kita kuat, rubber asli ya. Biasanya kan ada yang campuran plastik itu gampang patah. Nah gitu sih. Paling dari segi material sih. Nah, kulit kita mayoritas dari Magetan, dari Jawa Timur, sebagian ada dari Bandung juga sih. Kita tidak ada yang sintetis, semua kulit asli gitu. Jadi biar awet lah sepatu gitu. Kadang-kadang kan di online, aduh baru pakai seminggu, sebulan udah pada pecah gitu. Kita nggak mau kayak gitu, kita pengennya customer loyal gitu, jangan sekali beli kapok gitu. Biasa sih kalau saya tuh sering buka-buka, maksudnya brand-brand lokal ya, yang top leader kayak Brodo segala macam, brand luar juga. Gitu. Jadi kita harus browsing terus gitu kan, buka wawasan sekarang apa sih yang lagi hits, misalkan Dr. Martin atau apa gitu kan. Terus sneakers gitu kan. Orang seneng kayak Onitsuka Tiger gitu kan. Kan itu kan ala siluetnya kayak Onitsuka gitu jadi pantulan. Seneng Air Jordan yang low tuh. Nah, kita modif tapi kita modif biar pantas jadi pantopel tapi bisa juga buat main gitu, buat casual. Rank dari 300 sampai 400 ribu. Kok bisa semurah itu gitu. Ya nanti customer biar itu netizen bisa lihat sendiri karena kita kan langsung produsen. Tangan pertama jadi tidak bisa apa tapi tidak melalui distributor atau apa jadi bisa memangkas cost produksi gitu. Jadi istilahnya kalau kita beli langsung dari pabrik gitu. Harga pabrik gitu. Kan kalau di pabrik ada factory outlet gitu kan. Ya mungkin ini bisa dibilang factory outletnya Flavio Boston. Rata-rata ya kalau kerja kita dalam buat produksi itu nggak bisa sehari jadi karena kan harus dimalemin dulu. Tapi kalau secara akumulasi per bulan itu 1000 pasang sebulan. Ya karena kita dulu itu sempat jadi dari almarhum ayah dulu juga sempat juga jadi tukang juga karena kan ngerintisnya benar-benar dari bawah ya. Sempat juga sih lagi jaya terus jatuh. Ya kita ya mungkin pertama kendala finansial juga sih nggak bisa nyewa ruko gitu ya. Jadi awalnya ini bentuknya rumahan gitu. Misalkan kayak rumah warga itu di situ. Jadi tidur di situ, produksi di situ gitu. Awalnya ya. Cuma ya seiring jalan udah lumayan tertata lah. Rumah terpisah, workshop terpisah gitu. Sekarang ada galeri juga gitu. Dulunya rumah kabung gitu. Jadi misalkan saya kecil belajar ya bareng tukang-tukang gitu. Oke, iya. Ya, cuma sekarang udah mulai membaik lah kondisinya. Gitu udah punya workshop sendiri gitu udah. Pertama di sini ada warehouse ya, ada gudang gitu. Di bagian sana di belakang kita ada gudang nih total barang kita sekitar 5.000 pasang gitu. Tersebar di berbagai kontrakan di sini. Oh gitu. Di sini juga ada yang di sini kita, di tempat kita sendiri. Dua di sini ada workshop terdiri dari 2 lantai. Yang lantai bawah itu pembuatan outsole, yang lantai 2 itu pembuatan upper, penjahitan kulit. Sama di sini ada galeri, kita punya tim konten kreator sama buat live stream. Gitu. Jadi Flavio Boston ini hanya satu aja di sini ya? Betul, hanya satu di sini. Mungkin nanti ada investor bisa buka di lain. Ya jadi sebagian besar sih ada yang udah belasan tahun atau puluhan tahun ikut di kita gitu. Jadi kita udah seperti keluarga sendiri lah gitu kan. Nah, jadi kalau untuk keperluan SDM itu biasanya kita nanya ke tukang yang udah kita punya gitu. Ada relasi saudara atau temen gitu kan. Gak jauh-jauh dari networknya dari tukang sendiri gitu. Karena terus terang untuk nyari SDM untuk pengrajin sekarang susah ya. Karena nggak ada regenerasi. Jadi kita dengan tukangnya ada kita tertahan. Rata-rata dari Jawa Barat sih, dari Bandung, ada dari Bogor, Sukabumi, sama dari Tangerang, dari Banten gitu ya. Jadi tentu ya skillnya semakin lama karena udah teruji ya udah puluhan tahun gitu buat sepatu. Jadi insya Allah udah terlatih lah. Jadi pekerjaan juga rapi, terjamin gitu. Karena kita kan kalau udah pakai bahan yang bagus tapi pengerjaan nggak rapi kan fail juga jatuhnya gitu. Jadi kita selektif juga sih ada tukang. Ada 10 orang sih untuk sementara ini. 10 orang. Semua dari Jawa Barat ya? Iya, rata-rata emang yang terkenal pengrajin ini ya bagus sih dari Jawa Barat sih.
sebelumnya sih mayoritas itu pekerja sih sebelumnya. Cuma seiring ada kita model-model yang agak casual, ada yang kekinian lah gitu ya. Cocok juga untuk Gen Z gitu kan. Mulai banyak tuh dari anak sekolah udah ada. Terakhir ada anak wisuda SD udah pakai sepatu Doc Maran kan. Nah, jadi sekarang dari rentang pelajar sampai apa namanya karyawan bisa sih masuk di segmen kita sekarang. Beli sih bisa di keduanya bisa, misalkan mau datang langsung ke galeri kita bisa biar lebih puas, atau fitting kaki ya kan kadang-kadang ada yang suka bermasalah dengan kaki gitu ya. Bisa, atau enggak di online di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop ada juga. Mayoritas sih dari Indonesia ya, cuma sebagian besar ada juga dari Asia Tenggara gitu, kayak Malaysia, Singapura gitu. Karena kita kan Shopee itu kan se-ASEAN gitu, jadi kita bisa kirim. Terakhir yang pas konten itu agak FYP juga beberapa kayak orang Singapura, India sempat visit ke galeri kita juga sih. Oh, datang ke sini. Datang ke sini gitu, order. Pesannya ya apa ya? Tetap jangan, kita nggak boleh berkutat dalam apa seperti katak dalam tempurung ya. Harus buka wawasan gitu, harus ngikutin tren gitu. Soalnya kan pangsa pasar digital marketing kan banyak Gen Z ya. Kita harus bisa ngikutin mereka juga gitu. Jadi pertama kita buat modal jangan apa yang kita senangi gitu, tapi apa yang disenangi sama masyarakat gitu. Nah itu sih kadang-kadang kan kita terlalu idealis, model menurut kita ini bagus gitu, tapi kan belum tentu diterima pasar. Jadi kita ngikutin pasar, bukan pasar ngikutin kita gitu.